Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita belajarnya sambil jalan-jalan online ya guys. Jalan-jalan online kali ini kita akan bahas tentang pendapatan nasional. Apa sih yang dimaksud dengan pendapatan nasional itu? Jadi, pendapatan nasional itu punya banyak definisi. Yang pertama, pendapatan nasional bisa didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah negara dalam setahun yang diukur dengan satuan uang. Kemudian, pendapatan nasional juga merupakan jumlah total antara upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang diterima per tahun oleh warga negaranya. Kemudian, pendapatan nasional juga dapat berupa hasil dari 4 faktor produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan dalam tempo 1 tahun atas usaha memproduksi barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam satu negara. Selanjutnya, pendapatan nasional merupakan aliran pendapatan sejauh berasal dari faktor-faktor produksi yang ditanamkan pada kekayaan nasional atau aset yang berupa sumber daya alam dan fisik, hasil bumi, peralatan, dan teknologi. Kekayaan nasional merupakan dana pada suatu masa yang sudah ditentukan. Pendapatan nasional juga disebut sebagai dividen nasional karena merupakan pendapatan nasional yang mencerminkan pendapatan-pendapatan yang dibagi atas 4 faktor produksi, yaitu tanah yang disewa, upah tenaga kerja, bunga atas modal, dan keuntungan perusahaan. Jadi pada intinya, pendapatan nasional adalah seluruh total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Nah, dapat salam nih dari Hakia, katanya kakak-kakak sudah paham kan sekarang tentang apa itu pendapatan nasional? Oh iya, buat yang penasaran dan pengen tahu sekarang kita lagi ada di mana, sekarang kita lagi ada di Bukit Warwangi ya guys. Oke, sekarang kita lanjut ke manfaat dari pendapatan nasional. Secara umum, manfaat dari pendapatan nasional ini adalah sebagai sumber informasi untuk menganalisis perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun. Kemudian, juga untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara, apakah negara agraris atau negara industri. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui kemajuan suatu negara dalam mencapai kemakmurannya. Gitu guys. Oh iya, ada beberapa komponen-komponen loh dalam pendapatan nasional. Coba kalian cari tahu ya komponen-komponen apa saja. Dan menurut kalian, tempat wisata seperti Bukit Warwangi ini mempengaruhi pendapatan nasional atau enggak ya? Tulis jawaban kalian di buku latihan, kemudian dikumpulkan, oke? Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.